Halo teman-teman, kali ini saya akan share cara menghadapi debt collector yang baik dan benar agar kita tidak perlu bayar tagihan. Nah, video ini khusus buat teman-teman yang sekarang sedang bingung karena nggak punya uang untuk bayar pinjaman online. Jadi saya akan bagikan tips ini, ada 4 poin yang harus teman-teman ketahui untuk menghadapi debt collector. Jadi simak video ini sampai habis ya teman-teman. Yang pertama, jika teman-teman sudah mentok nggak punya uang untuk bayar pinjaman online, teman-teman abaikan saja. Nanti kalau debt collectornya datang ke rumah teman-teman harus yang pertama, teman-teman harus tanyakan identitasnya, tanya KTP-nya orang mana. Yang kedua, teman-teman harus tanyakan untuk surat sertifikasi dari debt collectornya. Nah, perlu teman-teman ketahui setiap orang yang menjadi debt collector itu punya surat pengangkatan, surat sertifikasi untuk menjadi debt collector. Jadi dia diberi kuasa oleh pinjaman online untuk menagih teman-teman. Jadi istilahnya debt collector itu pihak ketiga ya teman. Nah, kalau umpamanya si debt collector ini nggak punya SK surat sertifikasi, teman-teman bisa langsung usir saja dari rumah, karena itu bukan debt collector melainkan orang yang mengaku debt collector atau istilahnya penipu yang ingin mengeruk uang teman-teman. Jadi itu bukan debt collector. Debt collector asli harus punya SK surat sertifikasi ya, SKKB juga punya. Jadi teman-teman harus tanyakan secara mendetail apakah itu benar-benar debt collector dari aplikasinya atau bukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman coba untuk bernegosiasi. Teman-teman harus kuatkan mental terlebih dahulu untuk bisa ngomong ke debt collector. Kalau umpamanya teman-teman nggak punya uang, ya ngomong nggak punya uang, sekarang saya sedang berusaha bekerja keras, nanti kalau ada uang saya akan bayar, seperti itu. Saat debt collector datang, teman-teman bilang saja seperti itu. Kalau datang lagi bilang saja seperti itu. Nanti lama-lama debt collectornya juga akan mikir mau nagih, tapi orang ini memang nggak punya uang, jadi ya mungkin debt collector juga paham tentang ini. Nah, yang ketiga, teman-teman kalau misalnya debt collector masih sering ke rumah teman-teman, masih terus ke rumah teman-teman coba untuk sementara nggak di rumah dulu ya teman. Jadi menurut ketentuan dari OJK, untuk debt collector itu menagih ke rumah jangan di atas jam 8 malam. Jadi kalau sampai jam 8 malam ke atas itu sudah menyalahi aturan OJK. Dan juga mungkin Pak RT RW juga kalau ada yang mengebrak-gebrak jam 8 malam itu pasti akan terdengar suara dan mungkin akan menindaklanjuti. Jadi teman-teman saya sarankan untuk sementara waktu teman-teman nggak di rumah dulu. Kalau di rumah nanti takutnya ditagih debt collector. Umpamanya ke rumah, teman-teman harus datangnya jam 8 malam ke atas, itu biasanya aman dari debt collector agar nanti tidak bertemu dengan debt collector. Kalau teman-teman nggak punya nyali, tapi kalau punya nyali ya hadapi saja, bilang saja nggak punya uang, seperti itu. Nanti lama-kelamaan debt collectornya akan bosan sendiri menagih ya teman. Untuk galbay atau gagal bayar ini resikonya tidak seserem yang teman-teman pikirkan ya teman-teman. Cuma mungkin debt collectornya yang rada kasar kalau menagih ya teman. Tapi untuk resiko yang lain paling mentok itu kena selik OJK. Jadi teman-teman nggak akan bisa pinjam di aplikasi lain, pinjaman online lain, bank swasta, KUR BRI, KPR rumah atau FIF atau kredit motor atau mobil, itu nggak akan bisa karena data teman-teman sudah busuk. Jadi buat teman-teman yang nggak ingin untuk kredit HP, kredit motor atau pinjam di bank lagi, teman-teman bisa galbaikan saja agar hidup teman-teman tenang, nggak terikat dengan apapun, nggak bayar apapun. Teman-teman harus fokus kerja, dan cari income tambahan yang bisa untuk memenuhi kebutuhan primer teman-teman. Misalnya makan, sandang, pangan, papan, itu harus teman-teman utamakan terlebih dahulu. Kalau sudah diutamakan, baru yang sekunder, misalnya bayar utang, bayar cicilan atau yang lainnya, itu bisa teman-teman bayar andai kebutuhan primer teman-teman sudah lunas. Nah, dan jangan lupa teman-teman harus berusaha keras dan berdoa, banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah agar pinjaman online teman-teman bisa langsung lunas dengan pertolongan Allah, dengan jalan yang benar. Dan ini yang penting, teman-teman banyak-banyak bersedekah, karena bersedekah itu menolak bala, membuka jalan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi teman-teman harus berubah, teman-teman harus punya mindset yang kuat kalau menghadapi debt collector, dan teman-teman harus cari income tambahan untuk bisa membayar tagihan ke depannya agar nanti lunas dalam waktu jangka yang kita tidak tahu ya teman.
Nah, itu saja dari saya cara menghadapi debt collector. Semoga teman-teman terbantu dengan video ini. Jika teman-teman suka bisa like, comment, share, atau ada unek-unek lain bisa tulis di kolom komentar, nanti akan saya bahas di video saya berikutnya. Nah, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat kehidupan yang lebih baik.